warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Bidana. Di sini saya akan membahas di bab 7 yaitu Internet Gateway. Di sini itu ada 10 poin. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway. Yang kedua tahapan konfigurasi NAT. Yang ketiga konsep konfigurasi WAN. Yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang keenam konfigurasi LAN. Yang ketujuh konfigurasi NAT. Yang kedelapan NAT trik. Yang sembilan pelatihan konfigurasi. Dan yang ke-10 adalah ARP. Jadi kita masuk poin yang ke-1. Ini sudah membuat lebar dulu. Pastikan kalian itu sudah membuka yang VMware ini. Jadi kalian nanti diketik IP-nya. Cari di sini lalu buka yang ini di sini. Untuk name-nya itu namanya adalah bisa add nah itu kita akan membuat nantinya itu kita akan membuat topologinya seperti ini. Sini kita klik kanan lalu pilih network, namanya itu net, tipenya itu manajemen. Kita save, kita klik kanan lagi, kita akan membuat kita akan membuat si routernya yang diketik ke OS. Kita scroll di bagian tang itu saya ubah menjadi 64. Lalu scroll lagi, lalu yang bagian kill option itu nanti kalian bisa dihapus. Lalu kita itu akan menambahkan switch. Untuk menambah switch kita bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Ini kalau sudah saya akan memilih yang lalu kita bisa klik saja lalu klik unduh. Nah kalau sudah kita bisa masuk ke WinSCP. Login menggunakan nya 22, lalu username-nya kita memakai root. Login, masuk ke folder ini, netlab, pilih add-ons, lalu IRL, lalu bin, lalu kita upload file image yang sudah diambil tadi. Lalu ini kan yang ini teman, lalu upload, lalu oke. Kita masuk ke binet lab-nya, close, lalu sistem setting, kita pilih sistem, klik yang fix version. Oke, lagi Internet Gateway, terus klik open, klik kanan, pilih not, kita pilih yang Cisco IL, icons, kalian bisa search switch, dan di sini kita pilih yang switch PNG. Lalu di sini
untuk namanya saya ubah menjadi strip cheese saya akan menambahkan 5 visi namanya kalian bisa klik kanan not kita pilih yang ini virtual visi untuk namanya PVC 1 kita lakukan juga dengan visi-visi lainnya. Kalau sudah kita akan menghubungkan semuanya itu di sini. Kita bisa klik yang ini ke sini. Kita menggunakan di sini tes 1. Lalu dari tempat ke sini kita menggunakan L2. Kita save. VPG 1 kita save. Ya. Ini juga ini itu kita menghubungkan switch ke PC 4 itu terjadi error interface is excellent. Jadi kita itu harus make setting interface-nya. Untuk settingnya edit bagian interface itu kita akan menjadi 6. Kita bisa klik save. Lalu kita coba lagi. Nah ini sudah bisa. Nah ini pun bisa. Sini kita itu akan konfigurasi internet gateway-nya. Lalu bagaimana caranya kita untuk konfigurasi internet gateway-nya? Pertama-tama kita harus konfigurasi WAN-nya terlebih dahulu atau WAN. Nanti kita itu mengkonversikan antara mikrotik ke si SPP ini. Jadi nanti DHCP klien atau SPP itu akan bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Jadi si net atau SPP ini itu akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP klien yaitu mikrotik kita. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita itu akan konfigurasi yang LAN atau local area network. Jadi kita itu mengkonfigurasi router itu ke klien-klien yang ada di sini. Setelah mengkonfigurasi LAN, kita juga konfigurasi NAT. Jadi NAT itu digunakan untuk mentransfer IP private ke IP publik atau sebaliknya. Karena PCI itu bisa memiliki IP private, maka kita itu menggunakan NAT agar bisa mengakses internet. Kita masuk ke materi mengenai konfigurasi WAN. Nah, jadi untuk konfigurasi WAN itu ada dua cara, yaitu DHCP dan juga static atau manual. Nah, DHCP itu bisa digunakan ketika si SP itu menyediakan layanan DHCP server. Nah, kita itu akan mengkonfigurasi baik secara DHCP maupun static atau manualnya. Kita nyalakan dulu semuanya. Sini satu. Kita nyalakan semuanya kecuali yang di Cisco. Si WAN DHCP itu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan CLI dan juga dia menggunakan switch. Nah, untuk CLI-nya kita bisa masuk ke terminalnya mikrobit. Kita sudah login, teman-teman. Lalu di sini itu ada parameter yang akan kita dapatkan. Itu ada 3, yaitu ada IP address, DNS, sama gateway. Ngeceknya itu bisa ketikan merupakan IP-nya ya. IP ini di sini itu adalah IP DHCP klien yang kita dapatkan secara default. Nah, kita itu akan menghapus IP ini dan kita akan mulai dari nol. Untuk menghapusnya kita bisa di DHCP. Lalu kalian nanti ketikkan IP DHCP klien lalu enter. Lalu ketikkan print data. Nah, jadi di sini itu ada tadi sudah saya ganti. Gateway 192.168.189.2 terus
Lalu di sini tuh merupakan DNS-nya. Nah, kita akan catat yang di bagian gateway. Saya akan catat yang gateway. Jadi, kita akan menghapus IP-nya dengan cara print. Enter. Nah, di sini tuh ada IP-nya di nomor 0, berarti kita menggunakan remove number dengan 0. Lalu enter. Print. IP-nya kita bisa ketikkan IP DHCP client at interface ether 1 yaitu disable. Nah, lalu di sini kita bisa enter. Bisa lihat dengan print. Di sini tuh berarti IP address-nya itu tidak ada, lalu kita tambahkan IP address. Nah, di sini tuh sudah ada. Lalu di sini saya akan melakukan yang mode CI. Kita ke window. Langsung connect. Lalu kita itu bisa masuk ke IP. Connect. Lalu ke DHCP client. Lalu kita di sini bisa dilihat IP-nya. Itu merupakan IP yang tadi yang di Firefox ini. Lalu kita bisa hapus saja. Nah, dari saya menggunakan IP, terus kita cek klien. Bisa di tempat itu, di sini itu ada IP hasil kampus. Lalu kita bisa klik tambah. Dan di sini itu untuk ethernya itu ether 1. Lalu ini dicentang, lalu ketik apply. Lalu kita bisa cek statusnya. Nah, di sini itu ada IP address gateway, DHCP server. Nah, itu ini bisa klik OK. Lalu kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita ketikkan 88. Nah, di sini TTL. Terhubung ke dalam internet. Lalu kita akan masuk ke IP address-nya. Dengan 0. Kita ketik print. Address sudah terhapus dan konfigurasi. Lalu IP address Nanti saya menggunakan IP kan bunyinya itu bisa 192. Kan 89. Kita pakai yang aksen saja, lalu /24.
yaitu Lalu enter. menggunakan Astagfirullah. Enter 1. Lalu kita ketik IP address. Di sini IP addressnya sudah ada. Kita akan coba ping gateway-nya. 192.168.89. Nah, di sini TTL. Lalu dalam address saya akan mengkonfigurasi gateway-nya. Kita akan cek dengan IP. Nah, di sini tuh sudah ada enter 1 gateway. IP sudah ada IP-nya juga. IP HDD gateway. Lalu kita masukkan IP yang ini. Sembilan dua satu titik 89 titik 2. Lalu kita lihat lagi IP-nya. IP-nya itu sudah ada. Lalu setelah itu, setelah mengkonfigurasi gateway, lalu kita akan memulai TS dengan ketikan IP TS set dengan menggunakan 8.8.8. Kalau sudah, kalian bisa cek IP TS. Ini tuh ada 1.8. Lalu kalian bisa print juga menggunakan 8.8.8.8. Copying 8.8. Di sini sudah ada TL. Lalu bisa juga ping google.com. Ini juga TTL juga. Lalu saya akan coba mengkonfigurasi yang di Winbox B. Address. Nah, kita hapus dulu, lalu klik plus. Lalu kita ketik IP-nya 168.189.8. IP-nya Tipe. Bikin absen ya. Lalu bisa lalu klik apply. Lalu sudah otomatis seperti ini. Lalu kalian di sini ada 1. Lalu oke. Konfigurasi gateway-nya kita bisa ke IP root. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, terus kita bisa hapus ini yang klik OK. Lalu di sini kita bisa ke tanda plus. Lalu di sini bisa bisikan 192.168.189. Lalu kalau sudah, kalian bisa ketik apply. Lalu oke. Dengan konfigurasi MAC address-nya, kalian bisa ke
yang namanya Lalu menu yang namanya TNS. Nah, di sini saya otomatis itu seperti ini. Kalau sudah kita klik apply. Lalu setelah tadi kita mengkonfigurasi, habis itu kita akan mengkonfigurasi lainnya. Kita bisa ke addresses. Kita kembali ke plus. Di sini untuk addressnya itu saya gunakan kalau sudah apply lalu oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP. Kita ke IP DHCP server, lalu kita akan mengkonfigurasi ke DHCP setup. Di sini sama juga menggunakan Ether 2. Bisa ini untuk merupakan IP-nya. Kita next. Gateway-nya kita next. Dan itu jadi kita next saja. Nah, untuk DNS server itu kita ganti menjadi 8.8.8.8. Ini kalau sudah kita bisa kembali ke sini. Ini dinyalakan. Tadi ini tuh nyala semua. Lalu di si ini supply-nya klik 2 kali. Di sini kita akan merequest IP-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, di sini kita akan muncul Dora. IP DHCP akan muncul. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Lalu di sini saya akan coba ketik IP. Nah, ini tuh IP-nya tuh 192.168. Lalu kita cek. Kita cek ini IP DHCP. Di sini akan muncul Dora. Nah, lalu yang hasil pun 3. Kalau yang di VPC 3 di DHCP ini LCD-nya 252. Ini oke. Ini untuk IP-nya 251. saya akan cek Ini PPC 5 DHCP. Lalu setelah kita konfigurasi LAN, kita langsung ke konfigurasi LAN agar semua PC ini tuh bisa ke internet. Ini box kalian bisa ke IP, lalu ke VLAN karena lalu kita klik yang 14. Jadi untuk caranya itu laptop saja. Lalu di bagian sini itu menggunakan IP1 karena kita mengarah ke ISP yang IP1. Lalu ke bagian action, lalu kita pilih yang MySQLite. Lalu kalau sudah kita apply, lalu isi yang lalu pin terus titik Google.com
TPC 1 juga sudah TTL semua, TPC 2 TTL juga, TPC 3 juga TTL, 4 juga TTL, dan yang kelima juga TTL. Nanti bisa lihat di IP terus ARTLS. Di ARTLS, nah di sini itu bisa lihat di sini itu merupakan IP yang sudah merequest ping 88 dan juga ping Google.com. Dan di sini itu bisa dilihat ada IP 254, IP 189, terus 250, 249, 248, 247, dan 246. Nah, yang merupakan si IP milik yang ini, yaitu di sini ada itu 125 seperti itu. Sekian, terima kasih atas pembahasan di bab 7 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.